warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Halimah dalam materi tema 3 subtema 1 pembelajaran 2 kelas 3 SD. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajarannya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di gambar. Benda-benda ini terbuat dari berbahan dasar kayu. Ada lemari, kursi, pensil, meja, kursi panjang, dan tangga. Baik, anak-anak, sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa benda diantaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda truk. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, berdasarkan wacana di atas, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembalian kayu? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Dan tuliskan benda yang terbuat dari kayu. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan halaman 12 dan 13. Silahkan di sini anak-anak menggambar benda-benda yang terbuat dari kayu. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar.
Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kelestarian hutan. Jika kita menebang satu pohon, maka kita harus menanam kembali bibit pohon yang baru agar kelestarian hutan tetap terjaga dan tidak terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Nah, anak-anak, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Di desa Siti, banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, kamu telah bermusyawarah bersama keluarga di rumah tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Apakah musyawarah berjalan lancar? Apakah semua teman atau keluarga di rumah memberikan pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk menentukan keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Nah, ayo diskusikan bersama keluarga di rumah. Mengapa perlu bermusyawarah dalam mengambil keputusan? Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap istiqomah dalam beribadah, dan patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.